Baik. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam Sob atas pengakuan Yusuf tadi. Teman-teman direkam ya tadi ya pengakuan Yusuf tadi. Kalaunya Yesus menyuruh membunuh orang memang tidak pernah ada. Nggak ada. Kalaunya Yesus membunuh orang gak ada. Ada. Sob, makanya Sob, kalau membaca Alkitab janganlah dibaca sepotong-sepotong. Kan ini kan kesenangan kalian ini, membaca sepotong-sepotong. Di dalam Alkitab ada seorang utusan yang mengejek penduduk negeri dengan mengatakan, bukankah aku diutus untuk berbicara juga kepada orang-orang yang berdiri di balik tembok yang memakan tahinya dan meminum kencingnya. Terus dipelintir sama Usup jadi kata-kata, nih ajaran makan tahi dan minum kencing. Di dalam kitab Amsal dikatakan, datanglah kemari karena suamiku tidak di rumah. Ini diajarin berselingkuh. Di dalam Alkitab Sob, sebenarnya itu nggak perlu lagi dijelas-jelaskan. Kamu baca saja dari A sampai Z. Masalahnya kan kalian ini senang sekali memenggal-menggal ayat. Akhirnya apa? Akhirnya artinya jadi lain. Sob, saya ini sebenarnya Sob udah jenuh yang kayak begini Sob. Ini kan sebenarnya isu-isu lama, ya kan? Saya hanya minta kepada kamu begini Sob, supaya kita tidak terjun bebas tafsir di dalam tafsir kemauan kita sendiri. Gini saja Sob, saya minta sama kamu Sob, berikan satu contoh di mana ada seseorang yang dibunuh oleh Yesus ataupun oleh pengikut Yesus. Gak ada Sob. Karena Yesus mengajarkan kasih. Ya terima kasih, gak ada. Nah sekarang Sob, bagaimana dengan sang baginda Nabi yang kamu jadikan panutan, yang kamu ikuti? Pernahkah dia menyuruh membunuh orang? Coba, kamu akui gak pernah? Pernah dia membunuh orang. Oleh karena apa? Oleh karena mengejek dia, mengkritik dia. Cuman gara-gara dikritik, gara-gara diejek, dibunuh. Itu Sob. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri Sob, jangankan diejek, ya, difitnah, dianiaya, ia tidak membalas Sob. Jangan bilang Tuhan Yesus tidak bisa mengumpulkan pasukan, tidak bisa melakukan pemberontakan. Bisa. Justru itulah yang diinginkan orang-orang. Supaya Yesus melakukan apa? Melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dilakukan oleh raja-raja Israel zaman dahulu. Ya, tetapi Yesus melakukan apa? Yesus melakukan yang sebaliknya. Begitu loh. Nah, ini yang harus kamu baca. Makanya Sob, saya mintalah sesekali kamu membaca Alkitab dulu sampai selesai. Kalau udah seperti itu, baru enak kita diskusinya. Kerjaanmu hanya menggal-menggal ayat saja. Makanya Sob, intinya ayo kita kembalikan ke tema kita yang tadi. Kalau orang Kristen mencontoh Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah kedamaian, kesejahteraan di muka bumi ini. Ya, barang siapa yang meneladani Yesus, maka dunia ini akan menjadi surga. Makanya kerajaan surga itu turun ke dunia. Nah, kalau orang mencontoh sang baginda Nabi, yaitu kamu baca saja Sob, tabiat-tabiat daftar riwayat kelakuan sang baginda. Ada orang mengkritik, bunuh. Asma binti Marwan Sob, ya, hanya seorang wanita tua, ya, yang mengejek, yang mengkritik sang Nabi. Dia apa? Bantai Sob, bantai. Coba kamu jelaskan itu Sob. Dan banyak contoh-contoh lain lagi, bukan cuman itu. Muzailama al-Kazab, bantai. Orang yang tidak percaya bahwa sang baginda melakukan Isra Mi'raj, ya, bantai, tebas. Ya gimana orang mau melawan sang baginda? Kritik sikit, bantai. Kritik sikit, bantai. Makanya ada hukum tentang menista sang Nabi baginda Muhammad. Di Pakistan Sob, orang mau ngapain ya, korupsi apa mungkin tidak dibunuh, tapi kalau dia berani mengkritik Nabi, bandai. Makanya Sob,
yang kamu ikuti itu adalah seorang diktator, seorang yang tidak berani menerima kritik, seorang yang tidak pernah kalah menang dalam berdebat. Makanya main bantai-bantai. Sob. Coba kamu jelaskan itu, Sob. Silakan. Silakan. Nangis Uncup, mewek dia. Nangis dia, nangis. Silakan, Sob. Alah. Nangis dia, Sob. Lagi-lagi ya teman-teman, ya tuduhannya perumpamaan. Tadi alasannya perumpamaan, tuduhannya saya potong ayatnya. Agak kawan. Ini nih kan udah ku bilang, udah ku makan. Nah, ini 9 tahun ku baca ya, udah ku makan kitabmu ini. Jadi jangan kau kira aku nggak tahu ceritanya yang mana perumpamaan kitabmu itu, yang mana yang dipotong, yang mana kagak. Ceritanya uang mina dari atas udah ku bawa. Yesus menyuruh membunuh depan mata. Lalu kalau kamu tanya sama aku, pernahkah Yesus membunuh? Jawabannya tidak. Karena apa? Kata kamu karena kasih, bukan, salah. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lemah. Ada. Makanya kamu baca kitabmu yang benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gimana dia mau bunuh orang? Kagak sanggup dia perang. Dia lemah. Kalau dia mau bunuh orang, udah dibunuh orang duluan itu Yesus. Tentara Romawi itu banyak, Des. Pasukannya bukan cuma 12. Sedangkan Yesus cuma 12. Mau cari masalah Yesus dengan tentara Romawi. Habis mati konyol itu Yesus. Gimana sih? Bukan masalah dialah ajaran kasih atau dia tidak ada membunuh. Bukan tidak ada membunuh, tidak mampu membunuh karena tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri gitu. Jangan kau pelintar-pelintir, Yesus itu lemah. Dia ngakuin sendiri, kasih, alasannya kasihan itu namanya. Kagak mampu melawan orang, bukan kasih. Terus yang 32 perawan mana? Jawablah, 32 perawan, kenapa Tuhan meminta perawan? Malah fokusnya ke hadis ada yang mendoibkan, ada yang memaudukan masalah asma itu. Gimana? Nih aku kasih ayat 1 samamu ya. Quran surah Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfaru minal ardh. Tuh, dalilnya. Balasan bagi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi itu adalah hukuman mati. Oke? Oh ya, Asma bin Marwan jelas dia memusuhi Nabi memakai puisi gitu. Maka pemimpin pada saat itu adalah Nabi mengeksekusinya. Karena balasan yang memusuhi Allah serta Rasulnya ya di zaman dulu memang dihukum mati. Atau au yusallabu, atau dia disalib. Tapi kalau disalib takutnya jadi Tuhan Kristen yang baru nanti itu Asma. Makanya dieksekusi ya oleh sahabat Nabi. Tapi jangan salah, cerita ini banyak mengatakan cerita palsu. Kau baca ya, ini ya. Aku tuh ya literasi lengkap, kagak kayak kamu nih ya. Nah ini mari kita baca dulu ya. Nih ada seorang wanita Yahudi. Nih bentar. Ya. Ada seorang wanita Yahudi yang menjelek-jelekkan Nabi ya. Oleh karena perbuatannya itu ya dia diapain nih? Katanya dibunuh sampai mati kan kayak gitu. Nih coba lihat hadis ini ya. Di atas diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, Imam Baihaqi mengatakan ada yang sahih dari syarat Bukhari Muslim. Tapi kalau kita lihat bawahnya ada Ali bin Abi Thalib, Imam Daruqutni mengatakan Syafi'i itu meriwayatkan hadis dari Ali. Artinya apa? Mursal hadisnya.
Ada. Ya, terputus hadisnya. Ya, 2 hadis yang dijadikan sebagai dasar. Nih hadis ketiga nih ya. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menceritakan Asma binti Marwan. Kayak gimana? Ini adalah hadis palsu. Tuh. Ya, hadis palsu yang kau bawa, memang kau suka yang palsu-palsu. Makanya Tuhan yang palsu pun kamu suka gitu. Kagak usah hadis palsu yang kau suka, Tuhan palsu pun kalian suka. Kristen itu gak heran aku. Gitu deh, gampang ku jawab kamu. Gampang kan ku jawab kamu. Rungkat kamu. Baik, setanggapi Sob ya. Rungkat kamu. Baik, saya minta sebenarnya narasi-narasinya kita yang sehat saja, Sob. Narasi diskusi yang bagus begitu. Menghindari kata-kata yang bersifat makian ataupun hujatan gitu. Supaya diskusi kita ini mencerminkan kedewasaan begitu. Kita ini kan orang-orang lama, Sob. Gini, Sob ya. Pertama-tama, Sob, coba Sob nih, baca saja. Ini jelas loh, Sob. Apakah ini berbicara tentang peristiwa Yesus menyuruh membunuh orang? Tidak, ini loh, baca Sob, Sob. Nih loh, kelihatan kan Sob? Lihat nih, baca dari atas nih, Lukas 19 nih. Perumpamaan, perhatikan, perumpamaan tentang uang mina. Baca ini Sob, kan kelihatan sih Sob, ya kan? Jelas nggak? Jelas kan? Dengan demikian uangku dan seterusnya nih. Sampai pada yang terakhir nih. Kata mereka, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi setiap orang yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Nah, kalau memang Sob, bahwa perkataan ini kamu maksudkan bahwa Yesus menyuruh orang, murid-muridnya yang tidak suka Yesus sebagai rajanya bunuh di hadapannya, coba saya tanya sekarang, kasih contoh siapa orang yang tidak suka Yesus menjadi rajanya, lalu disuruh dibunuh di hadapan mata Yesus? Ada enggak? Terima kasih, kamu tadi sudah menjawab tidak ada. Ya sudah Sob. Sekarang gini Sob, kembali ke tema awal. Siapa yang engkau teladani dan siapa yang aku teladani? Nah, sekarang Sob, yang menjadi pertanyaan saya, pernahkah Tuhan Yesus memerintahkan seseorang untuk membunuh orang tersebut? Coba, kalau ada, sebutin siapa orangnya. Petrus, itu ada orang yang tidak suka dengan saya. Datang, bawa kemari, bawa kepalanya. Nih, nggak ada Sob, nggak ada. Ya, yang menjadi pertanyaan saya sekarang Sob, benarkah ada orang yang telah dibunuh oleh Yesus? Benarkah ada orang yang murid-muridnya telah membunuh orang tersebut atas perintah dari Yesus? Ada nggak? Jujur kamu jawab nggak ada. Terima kasih kamu sudah mengakui itu. Sekarang Sob, kamu sudah jelas-jelas tadi mengakui ada beberapa pengkritik Nabi, ada beberapa orang-orang yang melawan Nabi dibantai. Nah, seperti biasa jurus pamungkas. Kalau ada hadis yang membikin rugi, maka katakanlah hadis itu dhaif. Kalau ada hadis yang membuat Muhammad terkesan sadis, tidak welas asih, katakanlah itu maudhu. Dia yang bikin hadisnya sendiri. Kita yang dibilang malsu-malsuin hadis. Sob, udahlah Sob, sekarang begini saja. Saya tahu Sob, di hati orang muslim yang paling dalam, di nurani mereka yang paling dalam, mereka pasti tidak mungkin bisa menolak teladan kasih daripada Yesus. Nggak mungkin. Makanya seluruh umat muslim berbondong-bondong mengatakan kami cinta Yesus.
Terima kasih sob. Tinggal pembuktiannya saja. Makanya kalau ada muslim pakai kaos kami cinta Yesus, ayo dong buktikan. Jangan hanya di bibir saja. Percaya omongan saya, muslim di hatinya yang paling dalam, tanya sama dia, apakah engkau mencintai Yesus? Dia pasti bilang iya. Kenapa kamu tidak mau meneladani Yesus? Kenapa kamu berpura-pura? Ya, tapi kan Nabi berbicara begini. Itu kendalanya sekarang di situ. Nah, sekarang ayo tinggal pilih. Yuk, ayo sob, kaum muslimin wal muslimat, ayo teladani sosok Yesus. Kalau kamu meneladani sosok baginda Nabi, ya nanti akhirnya kamu yang seperti gambar tadi sob. Sikit-sikit bunuh, darah halal. Lah itu sob. Ayolah jujur yuk ya. Yesus mengajarkan kebaikan, sedangkan sang baginda Nabi itu Anda sudah tahu sendiri ya, kritik sikit aja bunoy. Silakan sob, coba kamu bantah lah itu sob.